Halo Halo semuanya. semuanya. Akhirnya finally ya nggak sih, Kita ketemu lagi. kita bisa ketemu lagi di sini. Gue Valen Gue dan Ara. masih inget nggak sama Ara? Inget lah ya. Maksudnya emang kemarin tuh gue sempet bikin konten tapi ya karena ada satu dan dua hal lagi yang bikin gue harus pindah ke Jakarta ya. Tapi ya akhirnya di sini gue ketemu lagi sama Ara. Di belakang kamera ada Raisa. Halo Raisa. Hai, Sini si Raisa bukannya manggung malah jagain Malah jagain kamera. habis live barengan banget. Waduh. Ya oke, gimana deh? Kita bahas sedikit lah soal kabar Ara sejauh ini kan maksudnya selama ini kayak mungkin teman-teman juga kayak nanyain Ara kemana gitu. Terus Ara sempat bikin channel YouTube sendiri gitu. Tapi pada akhirnya ya dia balik lagi gitu. Dia jadi part of the Jurik First gitu. Dan perlu kalian tahu Jurik First yang sekarang ini kami atau kita ya kita lah biar anggaplah kita memang semua ini part dari Jurik First. Sekarang itu kita collab dengan Gagas Media di project CAD. Nah, teman-teman di sini mungkin bisa lihat ya. Di sini CAD itu adalah cerita antara dunia. Cerita antara dunia itu adalah sebuah proyek horor Gagas yang digagas oleh ya Gagas. Sama siapa lagi? Oleh Gagas. Maksudnya di sini di proyek cerita antara dunia ini adalah proyek yang fokus pada cerita-cerita horor, konten-konten creator horor, YouTuber, penulis, mungkin dukun mungkin ke depannya. Bisa collab sama kita. Ya, tapi dukun yang baik ya. Mak deh dukun gak baik. Ada sih tapi Pak. Ya udah gak usah dibahas. Anggap saja ya tadi intermezzo. Ya pada intinya cerita antara dunia ini memang ingin berfokus pada konten-konten horor yang kemudian menjadi naskah atau novel ya yang diterbitkan oleh Gagas Media. Mungkin kalau kita lihat dari kilas balik ada novelnya Gending Pencabut Nyawa itu karya dari Dioseta dan ada juga novel misteri bekas rumah pembantaian ya yang ditulis oleh Wahid Nurrohim gitu. Nah, ya itu tadi sekilas info lah buat teman-teman di sini. Kenapa kok Jurik First Gagas Media ya? Tapi ya di sini memang konten ini eksklusif buat Gagas Media, konten kolaborasi untuk ya insya Allah jangka pendek dan jangka panjangnya kita akan bareng terus. Nah, untuk part yang sekarang itu adalah kabar gembira, tapi ada kabar sedihnya juga ya, ada bad news-nya juga ya, Dea ya. Benar. Intinya pada pembahasan kali ini kita akan bertemu lagi dengan Aryo. Wah, pasti kalian ya nggak sabar ya. Para Aryonisti, guys. Anjir, gue so asik banget tapi ya. Para Aryonisti mungkin sudah menunggu selama 2 tahun lamanya. Dari cerita Aryo pertama di-treat oleh Ara ya, Dea. Betul. Sampai saat ini akhirnya bisa diolah menjadi sebuah novel yang bisa kalian baca secara lengkap, utuh, dan enak. Enaknya dalam artian emang enak dibaca dan perlu ya. Gitu. Oke, Dek. Balik lagi nih. Gimana kabar lu sekarang nih? Lagi sibuk apa sih? Maksudnya kayaknya kalau bisa dilihat ya tuh kemarin Ara sibuk banget iniin tarot ya gitu. Iya. Gimana tuh? Kalau ditanya saat ini kesibukannya apa, jelas gue sebagai content creator dan penulis novel di Gagas sekarang baru untuk nerbitin novel Aryo. WTP, want to pamer. Dan juga gue sekarang kan gue punya anak ya, jadi ya seorang ibu juga sebagai pembaca tarot juga dan gue kerja juga, jadi ya double kerjaan. Cuman suami lo emang nggak bantu doa. Bantu doa. Lo nggak mau ganti suami emangnya? Pengennya sih ada om 40 yang mantep gitu. terus nangis sih dia di sebelah. Terus ya kesibukannya banyak, tapi satu hal sekarang lagi aktif interaksi dengan Aryo tentunya, karena memang novel ini kan akan segera terbit dengan waktu yang sebentar lagi nih gitu. Jadi interaksi sama dia tuh benar-benar deket banget. Intens ya? Intens. Biasanya gue usir mulu tuh. Ada satu hal yang bikin gue tuh jadi kayak, aduh sedih sih. Satu hal yang bikin gue tuh jadi kayak memperhatikan Aryo gitu. Biasanya Aryo tuh datang kan, Ro gitu. Gue tuh aku suka usir dia karena emang dia tuh ganggu. Tiba-tiba lagi masak kan, wangi banget dah. Gitu kan sebel banget ya. Gue gak tau deh, kadang dia jahil ya. Kadang misalnya gue bikin kopi nih,
itu rasanya jadi sepet, Pak. Sepet sepet dalam artian gimana tuh? Hilang. Hilang? Kayak misalnya kopi nih, yang biasanya manis, enak, tiba-tiba tuh ya Hambar gitu? iya, ambar. Terus kayak nggak semestinya, sampai kayak orang-orang rumah gue tuh kadang suka dijailin dia, bahkan teman-teman gue di tongkrongan gue. Jadi gue ada base camp lah di rumah gue buat teman-teman gue. Dia tuh jadi kayak motivator cinta ya teman-teman gue. Dan ya dia sering lah untuk curhat akhir-akhir ini, dan karena kejadian itu gue jadi lebih memilih untuk kayak, lo masih ada kan, yuk no bro gitu. Biasanya tuh gue bodo amat, tapi karena masalah itu gue jadi kayak mungkin gue harus jauh lebih memperhatikan dia lah gitu. Jauh lebih memperhatikan dalam artian peduli lah ya, Bukan bukan berarti yang aneh-aneh. yang kayak tiap hari jadi jangan-jangan lu malah lebih sibuk sama pocong daripada sama keluarga lu. Tapi kan ini kan sekarang itu di Agustus ini, kalau nggak salah di tanggal 8 Agustus ini memang akan launching novel Aryo ya. Setelah 2 tahun lamanya. Nah, gue pengen tahu nih. Gue juga sebenarnya editornya sih. Gimana? Coba dong jelasin proses penulisannya Aryo tuh kayak gimana sih? Jelas penuh air mata. Tolong ini di zoom editor. Sedih banget. Jujur ya, waktu penulisan thread-nya itu, dia curhat. Dia cerita semua hal, dia buka. Tapi ada satu hal yang dia rem. Udah sampai sini aja. Kayak gue gak kuat untuk menceritakan semuanya. Dia bilang gitu. Dan ya udah part itu aja, dia bilang. Kenapa emang? Gue masih nge-thread waktu itu masih pakai HP kan. Gak apa-apa, ya emang permintaan gue aja lah gitu. Dia bilang kayak gitu. Ya udah, oke. Itu Gue part tulis. yang mana tuh? Yang part ya sampai dia meninggal dia make itu kan barang terlarang lah gitu. Itu sampai situ aja lah kata dia gitu. Sebenarnya sih gue masih gregetan ya. Emang masih ada cerita lainnya atau gimana? Ya ada, tapi nanti aja lah gue ceritainnya. Kayak dia masih emosional, satu. Kedua kan ya itu kisah hidupnya dia ya istilahnya. Ya udahlah, mungkin sampai situ aja. Oke, gue tulis di thread. Terus saat penulisan semua hal tuh diceritain dari A sampai Z, dan ya bikin gue speechless sih. Kayak gue mengerti sosok ini saat masih menjadi manusia, dia punya sosok kayak egois banget, Pak. Aryo tuh punya sosok egois. Egoisnya dalam apa? Dalam memperjuangkan orang yang dia sayang. Ya mungkin kalian juga tahu lah ya, part dia sama Adeline, part dia sama Rahel, itu dia kayak gimana egoisnya untuk mempertahankan hatinya dia, keinginannya dia untuk sama Adele. Ya bukan tanpa alasan sih sebenarnya ya untuk dia balik lagi sama Adeline. Dan ternyata ada hal-hal yang gue nggak tulis di thread karena emang saat itu dia minta sampai situ aja gitu. Ya gimana ya, sumbernya dia yang punya cerita, dia minta itu, ya udah gue iyain. Tapi saat ketika penulisan kan dia curhat semua hal tuh. Terus gue bilang ini nggak apa-apa, gue tulis gitu kan, nggak apa-apa. Tapi ya persembahan terakhir lah dari lu maunya gimana. Ya udah, akhirnya gue sepakat sama dia untuk menceritakan semuanya. Tapi ya gue ada part yang emang gue persembahkan lah buat dia, buat Aryo. Gitu. Ini dia emang ada. Kaget gue tiba-tiba ada angin, set. Ada. Terus? Gue jadi ketawa. Jahil banget, dia kayak udah gatel gitu. Ya, lanjut. Oke. Ya sampai situ akhirnya proses penulisan pun berjalan. Bukan dengan yang mulus-mulus aja gitu. Itu banyak banget kendalanya, jujur. Waktu nulis Aryo. Waktu ketika penulisan Lasmi kan kita bareng ya. Lasmi lumayan kooperatif ya, walaupun cekikan mulu. Asli, Teh Lasmi tuh kayak ketawa mulu, naon ge seserian gitu. Kalau kata orang Sunda tuh apa-apa tuh ketawa gitu. Kalau Aryo? Jahil, dan kayak banyak banget guncangan, kayak tiba-tiba nih gue terus gimana yuk? Oh, yuk kayak gitu. Dulu yuk, gue balik dulu gitu. Cabut. Ya, emang kadang-kadang kan Kemudian gitu apa gimana? bisa dikatakan ya dia mau cerita ya semau gue aja sampai mana. Oke. Gitu itu. Dan sampai part-part terakhir pun gue kayak speechless aja sih, kayak oh my god. Mungkin kalau gue di posisi Aryo, ya mungkin gue gak akan bisa seikhlas itu sih untuk memberikan hidup gue. Istilahnya ya Tuhan Allah sorry. gue jadi gara-gara pasang tuh pada ngumpul di
Kagetin Di gue. situ, di jendela, di situ juga ada Sampai tadi. doa. Kaget gue juga anjir, selebet aja. Tadi si Aryo cuma berasa angin. Sorry banget ini mah, sorry banget. Tadi Aryo cuma angin, kok itu kayak emang bener-bener set gitu kayak ya gue juga lagi fokus gini tiba-tiba mata gue selebet gitu ya kaget gitu. Lanjut tadi sampai mana, sorry banget, sorry. Oke, emang banyak yang pada nonton sih di sini. Nggak cuma Aryo doang, tapi emang penunggu-penunggu di sini juga ya udah diwanti-wanti lah kayak numpang-numpang. Permisi, kita mau ada aktivitas lah gitu. Sorry banget. Kekagetan gue yang tadi emang ternyata rese sih yang lewat itu energinya agak bentrok. Jadi kayak tadi pas gue kaget terus arah nggak fokus kayak udah kita netralisir dulu deh. Ini juga soalnya kita syuting jam 8 gitu di kantor. Tapi ya udah tadi sudah teratasi lah, sorry. Gue masih kaget sumpah deh. Cir, kaget gue. Ya emang banyak sih di sini. Jadi ya pertama kan biasanya kantor kosong ya. Malam kita isi buat konten. Ya, gitulah. Ya, gitulah. Maksudnya kayak awal-awal perkenalan lah ya sama yang ada di sini. Gitu. Oke, lanjut. Tadi sampai lu nggak siap ya? Iya, kayak istilahnya gini. Gue nggak akan, kalau gue jadi Aryo ya, aku jadi Aryo, tidak akan bisa untuk seikhlas Aryo gitu. Karena walaupun Aryo jahil, ya momok Aryo kan keselin ya. Tapi dia punya hati yang tulus banget. Jujur, dia mungkin setan pertama yang gue tulis yang seikhlas itu gitu. Mungkin pertama Telasmi sih. Kedua Telasmi ya menurut gue. Karena Telasmi sempat kayak ada emosional tuh parah kan. Tapi kalau Aryo kayak ya udah nerimo aja lah gitu. Itu sih yang sedih banget gitu. Dan saat proses penulisan pun kita dapat gangguan banyak banget. Jadi gue tuh kalau nulis malam. Jam berapa tuh biasanya lu mulai nulis? Mulai nulis jam 10:30, jam 11 kadang jam 12. Nah, berakhir di jam 3 pagi, kadang jam 4:30. Ya toh, berakhir. Lu bangun kesiangan emang? Ya tidur 2 jam, 3 jam doang, Pak. Terus itu ngurus anak ya? Iya, makanya oh my god. Kalau bukan bantuan Kodam lu udah ambruk kali ya? Enggak gitu. Kodam. Iya, Kodam, waduh. Waduh, yang tadi disensor. Terus? Dan saat itu ya gue inget banget. Saat itu saat proses penulisan tuh udah mulai nggak enak sih hawa rumah gue waktu itu belum dipagar. Saat ini rumah gue udah dipagar. Pas proses penulisan akhir-akhir akhirnya dibuka tuh pagar karena biar Aryo datang lagi bisa leluasa lah ya. Kayak gitu. Saat itu lagi asik nulis, jadi rumah gue nih sebenarnya sih gue sama suami gue yang tinggal tetap. Cuman saat dulu nih, waktu itu kan nulis 2 tahun yang lalu ya awalnya tuh. Gue ditemenin sama Cynthia sama ipar gue dan temen gue nih satu, tapi dia ngebantuin doang, istilahnya ngebantuin kerjaan gue juga gitu. Dan akhirnya sore itu tuh habis menjelang maghrib ya, gue lagi nulis, sepintas gue ngeliat ada bayangan hitam tapi berbulu gitu, cuma set lewat gitu doang. Pas gue nulis, gue terhenti dong. Tuh gue suara bentuk apa tuh yang gue lihat, tapi gue masih denial aja, enggak kali, nggak apa-apa gitu. Kayak gue tetap nulis sampai tiba-tiba itu tuh ipar gue datang, dia ngomong lah urusan anak gue gitu. Abis gue ngobrol tiba-tiba tuh dia pun lihat tiba-tiba serat di sini gue tuh kayak ada cakaran gitu. Cakaran. Itu sempat gue update juga sih di Twitter ya. Dan di IG nanti mungkin bisa, gue sempat kayak kok bisa sih kayak kuku panjang kayak gini dong, kayak nyakar gitu lah. Sampai itu kukunya di Medipedi nggak tuh? Aduh, nggak tahu tuh Pak. Nah, kayak sampai mana? Sampai akhirnya ipar gue tuh kayak speechless gitu. Karena fokus tiba-tiba seret, gue juga ada yang nyakar tapi nggak ada wujudnya gitu. Kenapa nih? Gitu. Gue langsung nengok ke kanan ke kiri nggak ada apa-apa. Pas gue nengok gini, muka genderuwo. Asli itu gue benar-benar kayak zoom out dan zoom in-nya begini terus gitu. Gue sampai kayak kaget banget, terus langsung pegangan tangan sama ipar gue. Gue kayak masih
kaget kan. Saat pertama kali gue ketemu Gundurwo sosoknya banget itu sebenarnya udah pernah sebelum ini. Tapi ini benar-benar deket banget. Itu Depan yang muka gitu. iya itu yang bikin gue kayak Sir, kaget gitu apa? Pongok banget gitu ibaratnya. Itu itu mah akhirnya nggak pingsan ya? enggak sih, gue Udah biasa syukurnya sih, udah biasa. syukurnya Cuman kayak yang emang oh, surprise aja gitu. iya. Surprise. Terus habis itu gue agak kaget ya, kok bisa gitu? Apa emang penunggu di rumah gue yang ini? Soalnya itu gue baru pindah rumah, belum lama lah, baru 4 bulanan lah pindah di situ. Gue pikir masih penunggu di situ tuh, sampai akhirnya teman-teman gue pada main nih ke rumah gue, pada nginep. Nah satu teman gue ini nih numpang lah gitu. Yaudah deh gue sampai pagi, tapi dia di kamar sebelah. Ya udah, ipar gue di kamar sebelah, gue sama suami gue. Gue masih nulis tak 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 tak, ipar gue masuk nih ke kamar gue kan. Ngobrol lah, gue gak bisa tidur nih, kayak iseng gitu kan. Ya udah lu sini nemenin gue bilang gitu kan. Itu jam hampir 2:30 Setengah 3 pagi. Gue ingat banget, gue asik nulis, ada kali ya 10 menit gue lanjut lagi. Gue nulis, tiba-tiba tuh ipar gue nengok nih, nengok ke arah gue. Dia buka headset, dia tadi dengerin lagu kan. Terus dia kayak celingak-celingok, gue kan fokus sama nulis kan. Gue nengok ke arah ke dia, udahlah, mungkin dia kenapa kali di hati gue nggak mikir ada apapun. Udah gue nulis lagi, terus tiba-tiba dia pakai lagi tuh headsetnya, gue ngeliat gini, udahlah gue nulis lagi segala macem. Tiba-tiba di kuping gue sumpah itu suara kayak gitu, kayak suara Geraman. itu gak sih kayak macan gitu, tapi bukan macan ya, Ngegeram beda. gitu. Itu gue kayak diem, ipar gue nanya, Bu, lu denger nggak? Kata dia, siapa ya yang berdem gitu? Sedangkan si Mario juga tidur, jadi kamar gue nih pojokan kasurnya ke sana, jadi gue di meja kerja gue lah gitu. Tapi usut punya usut gitu, maksudnya itu sosok emang genderuwo, dan itu tuh maksudnya motifnya apa ngeganggu lo? Itu awalnya gue nggak tahu. Gue awalnya nggak tahu. Gue pikir saat itu ya, ini penunggu rumahnya kali. Tapi pertama kali gue pindah, gue ngeliatnya pocong. Penunggu rumah gue pocong, Pak. Oh iya. Gue pernah cerita. Gue penunggu rumah gue pocong lah. Kok tiba-tiba ada genderuwo gitu kan? Apa emang aslinya yang menjaga rumah ini? Bukan ngejaga ya, maksudnya ada di situ gitu. Tapi kalau misalnya emang ada di situ, kok lu baru tahu Iya, sekarang? itu pertanyaan gue. Gue punya ipar, dia agak-agak panik kan orangnya nih. Terus gue bilang, denger sih, tapi ya udahlah. Gue bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, gue lanjut nulis. Tiba-tiba, ingat banget sumpah deh, lampu rumah gue tuh kedap-kedip. Gue udah mulai panik kan ya. Gue bener-bener kayak speechless, terus kayak, wah udah deh. Nggak beres tuh ya? Gue ngerasa kayak, Ya gue juga kalau jadi apa lu, nih gitu. ini sih males banget. Asli, akhirnya gue matiin tuh laptop gue. Udahlah gak kondusif nih, mungkin gue ngeganggu sekitar. Itu gue masih positive thinking. Gue tutup, set. Terus akhirnya gue ngomong lah sama ipar gue, ya udahlah nggak apa-apa, kita ini aja berdoa aja lah gitu, gak ada apa-apa. Gue udah Napsi-napsi ngeyakinin lah. dia, napsi-napsi. Maksud gue biar dia nggak panik gitu kan. Ya udah dong. Set, Aryo dateng. Dia sumpah yang lucu banget ya, dia panik banget Pak. Bro, gue gak bisa bantu nih, gue gak minta lu bantu, gue bilang gitu. Lu jahil gak sama gue bilang gitu. Kagak lah, nanti gue ceritain dah sama lu, kata dia gitu. Wah ini udah gak beres dong, gue bilang. Terus dia kayak ngasih tahu ke gue kalau misalnya itu tuh kayak semacam kaki tangan iblis yang apa namanya, macem-macem kaki tangannya. Dengar. Lanjut. Ya dibiarin aja. Selalu jangan panik ya, gue serius nih ngomong. Lanjut. Dia bilang, jadi dia kan korban pesugihan ya. Jadi yang dulu ngambil si Aryo itu datang. Hah? Itu datang. Serius lu? Serius. Yang genderuwo yang Betul. ngambil Aryo. Itu. Enggak, bentar. Gue mencerna dulu. Genderuwo yang ngambil Aryo, nyawanya Aryo gitu. Yes. Dan dia kenapa ngeganggu lu? Ya karena menceritakan Aryo. Setelah gue cari tahu. Dia kayak nggak terima lah gitu. Ngapain sih lo ngikut campur gitu ibaratnya. Gue aja komunikasi. Akhirnya lu komunikasi? Akhirnya gue komunikasi. Itu kapan? Setelah 2 minggu. 2 minggu. Gue kena teror. Demi apapun ya.
Gue kan di rumah sendiri ya, kalau suami gue belum balik kan istilahnya. Itu maghrib deh, pokoknya tuh rumah gue tuh gak enak aja. Mhm, Ini biarin aja ya, ada di sebelah mhm, kiri yang emang ada di samping gue. terus? Kita diemin aja, Mhm, emang balik lagi. Itu jadi kamar gue kan engsel pintunya nih lagi rusak. mhm, Besoknya mau rencana si suami gue mau ngebenerin engsel pintu. Jadi kan masih ada bolongan ya. mhm. Gue lagi nggak nulis itu. Abis maghrib, gue baru balik. Gue pas nengok, dari engsel pintu gue nih bolongan tuh ada mata merah. Ngintip? Ngintip. Itu yang bikin gue langsung, udah nggak beres nih. Bener-bener gue diteror tuh kayak tipis-tipis tapi. Tipis-tipis tapi ganggu lah, Iya, gitu ya? ganggu banget. Yang kayak lagi masak tiba-tiba selebet lewat sampai ini gue nggak tahu ya sebenarnya ini gangguan dari yang Aryo atau dari mana. Jadi Cece tetangga gue nih, si Cece ini, Cece sebelah, itu juga ngalamin yang sama sama gue. Jadi rumah gue tuh dempetan sama si Oh, Cece heeh itu. heeh. Gue nggak tahu yang dialamin dia ini emang genderuwo si Aryo atau memang gangguan lain. Gue masih belum bisa validasi lah. Mmm, Itu dia cerita, Ara, gue lagi jemur kan ya. Kenapa Cek? Gue bilang, enggak sih, nggak apa-apa. Aku sebenarnya mau cerita tapi bingung. mhm, Kenapa? Gue bilang gitu kan. Iya, si suami dia, si Koko, kan pulang. Biasanya pulang sekitar jam setengah delapanan. Ya aku pikir dia juga balik kerja, suaminya udah ada di rumah. mhm, Pas dia buka tuh, jadi denahnya tuh ini pintu utama, langsung tusuk sate ke ini loh, ke mhm dapur. mhm. Dia ngeliat suaminya, dia masuk kan, oh nih gue bawa makanan nih gitu kan. Dia bilang, gitu doang. Gue pikir laki gue kan, ya udah tuh gue masuk ke kamar, cuman tengkuk gue tuh berat banget. Apa yang gue rasain ya, itu sama dia, rasanya kayak tengkuknya berat, terus kayak bayangannya tuh kayak agak beda gitu di hati dia, kayak Tapi kalau tumben gitu. ngelihat nggak, bagian sininya? Dia nggak ngeh, dia Nah, nggak ngeh, biasanya kalau misalnya ada yang, apa namanya, ada yang nyerupain, nyerupain tuh, ya salah satu ciri-cirinya di nggak ada, sininya nggak ada. Gue lupa namanya apa, ini tuh, cuping. sini cuping ya? Kayak gitulah. Dia nggak ngeh. Berarti maksudnya si itu kan genderuwo itu ya? Ini Apa sih gimana? prediksi gue, bukan prediksi ya, maksudnya buruk sangkanya gue, Asumsinya gitu? asumsi gue, ya dia juga mungkin kena. Jadi orang-orang sekitar situ tuh pada ngeluh lah, gitu. Bukan si Cece ini doang. Anak kecil yang tetangga gue juga bilang, Oke. itu apa sih, Popo, gitu. Popo tuh nenek. Itu ya lingkungan komplek gue nih orang Chinese semua. Mmm, Gue nengok kan, gue sampai di motor ya, gue mau masuk kan, gue sampai, ya ampun kasihan banget. Berarti kan dia masih kecil ya. Popo, lihat deh, Po. Ya neneknya bingung ya. Dia mau ngomong bahasa Cina lah, gue nggak ngerti sih. Neneknya kayak bingung ada gitu. apa nih Iya, ya ada kayak, apa nih? aduh bahasanya gue nggak tahu. Tapi dia kayak gerak-geriknya kayak, kenapa gitu. Lo nggak apa-apa? Gitu. Serius? Nih kameramen kita Heeh pucet heeh, terus mukanya. terus? Ya udah, gue cuma make sure aja. Ya udah Heeh. diem aja bengong anjir, jangan bengong lu. Ya, soalnya ini, maaf ya, mungkin ini banyak gangguan karena kita pertama ngonten di kantor ini gitu. Dan ini Mmm, tuh malam, biasanya mhm, gelap, sepi, kita berisik gitu. Jadi terus maaf terus ya. terus terus, sorry. Iya kayak gitu. Dan Si, apa namanya, si anak kecil itu kayak ya memang melihat sesuatu tapi neneknya nggak ngelihat, kayak gitu. Jadi mm, emang maksudnya pada akhirnya memang itu, si genderuwo itu, gue Aryo, gue gue asumsinya seperti itu? asumsi seperti itulah gitu. Tapi pas gue tanya Aryo, gue tanya nih, yuk, gue kan digangguin mulu nih, gimana nih ya? Apa stop dulu, lanjutin cerita lu? Masalahnya apa sih? Gue bilang gitu Mhm, kan. Ya bukan apa lah, dia kan energinya kuat ya. Kalau gue makan pocong cemen, kata dia gitu kan. mmm. Gue kagak bisa apa-apa. Cuman kalau saran gue lu stop dulu aja. Oh, Gue dijeda bilang, dululah gitu oh sampai dijeda situasi dulu lebih aja. baik. Gue ngeri apa kalau misalnya lu yang kena Mhm mhm. gitu. Apalagi lu punya anak. Emang mertua gue, jadi kan aku tuh nitipin anak aku dulu di mertua aku selama Selama proses proses nulis penulisan. supaya nggak ada apa-apa. Betul. Nangis mulu tiap malam. Sampai akhirnya sering di setelin murotal. Karena emang mertua gue kan agamanya tidak muslim gitu. Dia nggak Bukan ngerti muslim nih, lah kayak ini gitu. gimana. Takut salah mama, kata dia. Akhirnya di setelin murotal mulu, ya lebih aman lah. Terus akhirnya gue lebih banyak ibadah buat anak gue gitu Mhm kan. mhm Ya mhm. ibadah-ibadah, cuman kayak lebih bawa Gerak nama anak sendiri gue dong. gitu. Biarin aja. Gitu. Udah biarin aja. Ah, Lu fokus aja, biarin aja. Namanya kita orang
baru ngisi di tempat yang Ya 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 kosong ya 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 gitu ya. kan Enggak, istilahnya. gua maksudnya lumayan ke distract. Mm-mm. Ya udahlah, Ya udah biarin aja. Kak. Lanjut nggak? Netralisir aja dulu ya. Tuhan. Netralisir dulu. Oke, netralisir dulu aja. Cut. Aduh, banyak banget gangguannya. Sorry ya. Mungkin next konten kita bakal lebih prepare lagi lah Prepare sih emang untuk konten ini tuh kayak emang tadi siang banget di setup tempat ya. Setup tempat maksudnya emang benar-benar fix kayak gini layoutnya. Terus ya mungkin emang karena pengaruh kita bakar dupa kali ya. Ini juga lupa udah mau habis lagi aja lu. Iya gak sih? Cepet banget gak sih? Iya gak sih? Tadinya sih buat hiasan doang. Iya, hiasan doang. Ternyata Emang malah ya aduh. udahlah, tapi ya kalau nggak kayak gitu juga mungkin suasana horornya nggak dapet lah gitu. Cuman gue nggak bener-bener nggak expect kalau gangguannya lumayan. Kaget tuh sumpah itu. Copot anjir. Itu tuh pakai lem. Pakai double tip. Itu tuh semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 9 tiap atas, tengah, bawah itu gua double tip semua dan itu kenceng. Dan itu copot. Itu tadi yang nyopot sosok apaan sih? Nih, Kunti sih. What? Merah si merah Yang ya? ya. Bukan Lasmi. Bukan Telasmi. Oh, Udah biarin ya aja. udahlah. Ya mungkin next konten bisa Ini lebih gerah prepare banget lah. di sebelah sini. Pantesan tadi gue ngerasa selebat. Asap tuh. Ya emang maksudnya di kantor emang ada. Tapi kan dia maksudnya, ini kita bahas dikit aja ya. Di pojok sana gitu, kenapa sampai ke sini ini kan maksudnya udah beda teritorial gitu. Apa emang dia punya akses ke sini? Ya kurang lebihnya sih ya, ini masih Ini Aryo wilayah juga dia nggak ada loh di sini. Nanti kita panggil lagi. Panggil lagi ya. Ya udah, intinya akhirnya aku coba ajak ngobrol si genderuwo itu. Itu kapan? Apa? Nggak lama dari situ? Iya dong, udah meresahkan dong menurut gue. Akhirnya gue tanya maunya apa dan kenapa sih sampai kayak gitu. Itu dia udah main fisik kan istilahnya gitu. Sampai di sini tuh ada cakaran atau apa. Ya udah, akhirnya dia cuma ketawa-ketawa, dia bilang untuk jangan ikut campur. Gitu. Terus gue akhirnya perjelas dong, ya gue cuma Urusan apa berkisah, gitu? nggak ada hal apapun yang bakal gue apa-apain gitu. Toh gue juga nggak punya kapasitas untuk kayak ngelepasin Aryo atau apa tuh gue nggak punya kapasitas. Gue bilang gue nggak bisa. Ya dia cuma kayak ketawa-ketawa gitu. Terus dia bilang ya, akhirnya dia bilang kalau cuma sekedar cerita oke, tapi kalau istilah gue bantuin tuh dia marah gitu. Bantuin dalam artian berproses? Nggak tahu, mungkin ya. Gitu. Dia cuma bilang jangan pernah bantu gitu. Tapi kalau lo mau ikut pesugihan ya bisa gitu. Dia nawarin kayak gitu? Iya, promosi malah. Serius loh? What? Dia bilang kalau misalnya ada hal apapun yang kau butuhkan, saya siap membantu dia. Dia ngomongnya nggak ngomong kayak ini kan, kayak Anda butuh dana cepat gitu? Enggak. Gue juga kayak kaget ya. Dia ngomong bahasa Indonesia, bahasa manusia gitu. Gue kaget juga gitu, kayak gue kan nggak pernah komunikasi sama genderuwo ya. Sebelumnya belum pernah sekali. Gila, gue takut banget sama genderuwo karena kan genderuwo kayak mimiknya menyeramkan lah buat perempuan ya. Hati-hati juga gitu. Ya gue takut lah, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Gila, gue bilang enggak, saya istilahnya semiskin-miskinnya gitu ya. Nggak mau Nggak lah mau pakai cara gitu. kayak gitu. Gila kali ya istilahnya. Mungkin yang dilakukan ayahnya Aryo juga itu kan sebuah kesalahan yang tidak disengaja dalam konteks dia nggak tahu ternyata darah keturunannya yang harus menanggung kan. Ayahnya nggak tahu, nggak dikasih tahu. Makanya kan ayahnya istilahnya kaget gitu. Ya balik lagi, gangguannya banyak. Kalau diceritain banyak banget, mungkin kemakan durasi. Aku juga minta maaf ya kalau misalnya banyak gangguan. Kita nggak prepare, mungkin yang nonton juga kurang nyaman tiba-tiba gitu ke kayak soal kayak gue distract kayak enggak, itu ini serius, ini bukan gimmick. Gue emang pada ya gue jadi cerita emang beberapa waktu terakhir ketika gue memang jadi
editor horor gitu. Ya ketika gue hanya radar yang aktif, maksudnya feeling ada siapa, ada sesuatu siapa kayak gitu, sekarang kayak udah mulai ya mungkin mata kali ya, tapi nggak lihat jelas, nggak yang kayak set-set gitu, kayak emang berupa asap aja atau kayak bayangan atau ya something like that lah gitu. Ya gue masih adaptasi intinya kayak gitu, dan ya semoga aja lah nggak lihat apa-apa juga. Iya Ini kayak gitu gitu. kurang lebihnya. Oke, berarti memang genderuwo itu ngasih lu warning ya. Warning buat lu jangan ikut campur urusan gue, lu jangan bantuin Aryo mungkin ya. Kayak Iya, gitu iya ya. jelas kok dia bilang kayak gitu. Nah, Ya, gue juga nggak tahu ya bantuin dalam konteks konteks apa. apa dia juga nggak ngejelasin di situ. Enggak, intinya cuma bilang ya lu nggak boleh ikut campur gitu Oke. istilahnya. Tapi kan maksudnya ini kan berarti selama lu proses penulisan novel Aryo ini dengan gangguan yang ada lu tetap memutuskan untuk maju, ya kan? Sempat gue jeda selama 3 atau 6 bulan ya Ya, ya, lupa deh ya, gue ya, intinya ya. Itu gue ketika jeda. itu emang Ara cerita, gua stop dulu nulis soalnya gini 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 gini. Cuman versi detailnya gue baru tahu juga nih sampai kayak gini ternyata. Karena kan maksudnya ya gue pas saat itu juga fokus gue nggak lagi emang ke novel lah, ke buku gitu. Berarti memang lu tuh tetap jalan aja ya gitu Ya, sampai akhirnya naskah lu disetor ke Gagas Media dan gue editorin gitu ya di situ. Tapi ya gitu. maksudnya lu kesan kesan lu ketika novel ini ada, ya maksudnya mau terbit ini ya lu lega lah ya? Banget. Karena ya katakanlah lega karena kan naskah udah selesai Heeh. dan istilahnya gangguan terakhir pun ya udah terakhir itu aja gitu. Sampai detik ini ya bersyukur nggak ada. Karena gue udah patenin, gue nggak punya kapasitas Mmm, untuk ngelakuin apapun Tapi gitu. ketika akhirnya naskah itu terbit, maksudnya sampai apa ya, terakhir lu kena maksudnya diganggu itu, Mhm. dikasih warning itu, dia maksudnya akhir-akhir ini ada nggak? Kan maksudnya mengingat mau terbit gitu. Jujur ada, tapi bukan ke gue, Ke ke Aryo. oh, ke Aryo? Ke Aryo, sedih banget. Makanya gue bilang ada satu hal yang membuat gue tuh lebih lebih peduli lagi kali ya untuk interaksi sama Aryo atau tahu keberadaan Aryo nih masih ada atau enggak, lebih ke Aryo. Gue juga nggak tahu Karena kenapa. ya maksudnya berarti emang ini bukan sesuatu yang apa ya, baik ya, bukan baik, maksudnya sesuatu yang emang di luar dari kendali kita dan kendali Aryo. Karena memang ketika gua ngedit naskahnya pun, Mhm, novelnya pun itu kan gua bener-bener siang malam juga Aryo nemenin. nemenin nemenin, bukan maksudnya nggak 24 jam dalam sehari ya, tapi lebih emang ngelihat ada kehadirannya, kayak misalnya gue lagi nulis tiba-tiba, oh sebelah gue panas, belakang gue panas, kayak terus ya sama beberapa momentum gue minum kopi rasanya hambar, padahal kopi hitam loh, kopi pahit gitu, tapi hambar gitu. Lo baru tau kan, Sa? Ya kayak gitu. Cuma ya udah gitu. Itu kayak udah masih Jahil kayak ya aja. jahil, kayak part of the journey juga gue jadi editor novel horor gitu kan. Ya udah gue nikmatin itu, gue menikmati lah intinya selama proses penyuntingan atau editing gitu kan. Cerita Aryo emang benar-benar gimana ya, gue baru pertama kali juga gitu, dulu sering banget baca novel horor. Ini bukan karena Ara ini adik gue ya, bukan, gue tekankan bukan sama sekali, tapi emang ceritanya si Aryo ini tuh ya, gue ngakak, ngakak yang benar-benar gitu, sorry. Emang emang lawak banget Bener yang kisah kayak hidupnya ya. Itu heeh, lucu gitu. banget Itu serius. lucu banget gitu, lucu yang lagi baca fokus 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 tapi aduh langsung ngakak gitu kan. Itu kayak gue di kafe, mungkin teman-teman bisa bayangin gue lagi di kafe, ngetik 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 kayak hahaha, anjir tuh orang-orang kayak ngeliatin gue kayak, sorry, lanjut kayak gue behave behave lain behave gitu. Karena gue biasa ya udah gitu tuh apa ngalir aja gitu. Ya memang banyak patahan-patahan komedi yang nggak diduga sih gitu dari karakter Aryo yang ditulis oleh Ara. Dalam artian ya memang kisah hidupnya emang seabsurd itu mungkin ya. Selucu itu. Interaksi Aryo dengan Steven, Dobleh, Yayan, Ya, ya itu emang emang persahabatannya seerat itu juga gitu. Gue baru tahu ada part-part yang maksudnya ketika di Twitter ya udah sebatas itu aja gitu. karena Tapi kan ada kebatasan heeh, karakter. heeh, iya betul. Dan ketika itu jadi naskah ya gue amazed gitu. Maksudnya, wow, si Aryo tuh emang emang maksudnya dia punya kehidupan yang nano-nano lah gitu. Persahabatannya iya, terus kayak cintanya bucinnya dia sama Adele iya gitu kan. Terus gimana dia menjalani hubungan
dengan Rahel tapi juga di bawah bayang-bayang Adeline gitu kan. Yes. Gimana Aryo berusaha untuk menyeimbangkan antara kuliah dan apa ya keluarganya ya kan sampai akhirnya ya apa ya patah hati juga gitu. Dan ketika dia menjalani itu sama Adeline gitu bahagia tapi ya dia mendapati fakta bahwasanya dia jadi korban pesugihan ayahnya gitu. Iya, Itu di kayak saat semua tuh udah baik-baik aja. eh, Gue udah dapat apa yang gue mau, tinggal jalanin aja, mimpi udah di tangan gitu. ya mimpi udah ya tinggal diwujudkan lah ya. Oh, Maksudnya gitu. hal-hal yang mungkin bagi Aryo itu kayak nggak mungkin mustahil gitu tapi ya maksudnya sudah di depan mata dan tinggal dia perjuangkan aja gitu. Toh emang kemarin-kemarin Aryo sengotot itu kok memperjuangkan cintanya kepada Adeline gitu kan. Tapi Betul. ya itu semua terhenti ketika ya dia Sia-sia aja pulang gitu ya, semuanya, betul. pulang ke ruko yang kedua yang bapaknya si Aryo beli dan di situ dia mendengar percakapan bapaknya sama sepupunya di kampung kalau bapaknya nggak bisa apa ya memberikan tumbal dan itu lewat deadline gitu di situ dan Aryo dengar sendiri dengan telinganya sendiri kalau dia yang akan diambil nyawanya. Wah di situ gue udah perasaan gue yang kayak gue bersimpati sama Aryo, gue seneng, gue have fun gitu dengan komedi-komedinya, dengan cita-citanya yang kayak itu relate banget lah buat kita yang bucin gitu, buat teman-teman, buat lo yang bucin tuh relate banget lah. Kayak bener-bener lu cinta sama orang tuh nggak pakai logika, lu lupa sama temen, ya lu melakukan apa yang lu bisa sampai mungkin lu ngutang ya nggak sih sampai lu benar-benar teman-teman lu mungkin lu tinggalin gitu. Tapi ya itu Arya emang se-egois dalam artian lugu itu ketika dia mendapatkan cintanya gitu kan. Tapi ya itu berakhir semua. Semua kehidupannya, semua ini itu berakhir. Dan ketika gue ngedit di part-part terakhir pun, to be honest banget. Jujur li ya. Gue sebel sama kata jujur li. Tapi ya gue akhirnya menyebut itu jujur li. Gue nangis. Gue sampai fit call si Ara. Dek bilang sama si Aryo, dasar pocong ngehe gue bilang. Kayak gitu. Kayak ya speechless. Nano-nano gitu Iya, lah. iya kayak naik roller coaster, naik turun, jebret langsung blek gitu. Betul. Ya udah di situ akhirnya di part terakhir. Nah, ketika part terakhir gue ngedit, ya pada akhirnya gue sendiri yang ngalamin gangguan. Dari ya maksudnya menyambung apa yang Ara ceritakan, ya gue juga ngalamin gangguan juga ketika gue ngedit di kafe bukan favorit sih, emang kafe gue biasa nulis di situ. Sore dari 3:30 itu gue inget weekend hari Sabtu. Gue bilang sama Ra, Dek, gue hari ini lanjut ngedit ya, lu part-part terakhir lu standby buat revisian di situ kan. Gue akhirnya ke kafe, itu 3:30 sore, gue masih inget banget. Gue di lantai atas di rooftop, yang notabene itu angin, kenceng banget. Ya bener-bener yang kayak gue emang pengen sambil ngelihat pemandangan Depok yang emang macet lah segala macamnya gitu. Gue ngerasa hawanya tuh gerah, maksudnya gerah emang siang menuju sore sama gerah yang di sekitar gue tuh beda situ kan. Cuman gue mikir kayak ya udah paling emang ini mah hawa Depok emang kayak gini karena kan gue transisi kan dari Bandung pindah ke Depok lagi, ke Jakarta lagi, kerja di Jakarta lagi. Gue turun di lantai bawahnya yang emang lagi-lagi gue duduk di meja yang menghadap jalan. Jadi angin tuh masih terasa, cuman nggak sekencang di atas. Tuh gue ngedit terus hawa panas itu datang lagi gitu. Ya badan gue, tubuh gue mendeteksi itu bukan Aryo. Itu bukan Aryo beneran. Kayak bisa bilang gue demi Allah itu bukan Aryo. Yeah. Gue bilang sama si Ara, Dek, ini siapa ya gitu. Bentar gue ini dulu, gue lihat dulu dari jauh. Terus gue nggak tahu ini siapa. Bentar gue tanya Aryo. Akhirnya Ara bilang itu genderuwonya si apa namanya iblis yang ngambil nyawanya si Aryo gitu. Terus gue tanya, gue sampai nelpon Ara, Dek ini maksudnya apa, dia ngapain kesini gitu. Udah lo nggak usah panik, lu lanjut aja gitu, lu baca doa pelindung segala macamnya. Ya udah, itu ya udah gue lanjut nulis gitu. Itu ada dari jam 4:30 sore itu sampai jam 9, enggak, 8:30 malam itu gue ngedit. Angin kenceng tuh karena pinggir jalan kan. Di situ gue fokus ngedit, kayak gue berusaha untuk ngenyahin keisengan gue ya. Maksudnya untungnya emang kafe lagi rame gitu kan, dan gue herannya tuh ini kafe lagi rame masih banyak banget orang di belakang gue, tapi ya kayak sosok entitas itu tuh ya mungkin genderuwo itu bener-bener yang kayak
nggak pandang situasi gitu kan. Biasanya kan mungkin nunggu malam atau apa gitu. Ini tuh benar-benar dari sore sampai jam 9, setengah 9 maleman gitu. Di sebelah gue ngerasa panas yang emang panas, apa ya, panas sauna gitu. Jadi ketika tangan gue begini, itu gue ngerasain angin di jalan kan. Tapi ketika tangan gue begini, gue sampai bener-bener yang kayak dikit-dikit gini gue ngerasain. Sampai mungkin orang-orang di belakang gue kayak notice juga kali, "Nih orang ngapain?" gitu. Cuma gue bodo amat, gue emang ngejar deadline. Di situ ya gue nggak bener-bener yang takut juga gitu, takut banget. Ya gue tanya lagi ke Ara kan, ada sekitar selang 2 jam gue nanya lagi, "Dek, ini sih gue agak mendingan tapi ini bahaya nggak?" gitu. "Insya Allah nggak kok, A," si Ara bilang kan, "Insya Allah nggak kok, A." Dia cuman emang dateng, maksudnya nyamperin lu tuh cuman pengen, apa, penasaran ya, Mhm. gitu. Penasaran lu, nih orang ikut campur apa juga apa enggak gitu kan. Ya gue mana ada pikiran ke situ, ngapain juga gitu. Jadi mungkin ya Ara dan gue mungkin ya bukan karena gue kakak adik, tapi karena memang kami berdua lagi mengurus naskah Aryo, ya kita memang mendevelopment cerita itu, si sosok atau entitas tersebut tuh mengawasi gitu, mengawasi dalam artian menaruh curiga juga nih, kita mau ngapain gitu, kami mau ngapain gitu. Tujuan lu apa buat buat menyebarkan cerita ini gitu kan. Iya. Tapi ya disitulah akhirnya gue ketemu lagi sama Ara, akhirnya ngobrol langsung di kantor gitu. A, kayaknya Aryo bentar lagi bakal pergi deh. Mhm. Dan itu bertepatan ketika itu, apa, tanggal mau bulan mau terbitnya ya, Sa, gitu. Ya di situ kayak gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Kalau misalnya Mang Aryo, apa ya, Pergi pergi atau atau tiba-tiba diapain gitu ya yang ya kita gue pikirkan maksudnya gitu. gue nggak bisa bayangin aja gitu. Kayak ini ceritanya baru rampung gitu biar biar bisa dibaca sama banyak orang gitu. Pesan yang ingin disampaikannya tuh apa yang Aryo pikirkan tentang kehidupannya, tentang makna-makna yang sudah dia lalui dan ingin dia sebarkan. Dia adalah mungkin satu-satunya pocong yang menentang menentang pesugihan gitu, dan dia harus pergi gitu. Kayak gue juga gue nggak bisa ngomong apa-apa selain kayak ya udah ayo kita maksimalkan promo promo bukunya, semoga banyak yang baca, intinya kayak gitu. Karena Aryo cuma pengen kisah hidupnya diketahui banyak orang dan orang-orang mungkin bisa belajar dari kisah hidupnya, kayak ya lu belajar dari kebodohan gue, intinya kayak gitu. Dan Mhm. jangan pernah lo ngelakuin pesugihan, intinya kayak gitu kan di situ. Tapi dia dengan balutan-balutan ceritanya yang emang banyol itulah, dengan quotes-quotes pujangganya dia juga gitu. Tapi ya gue maksudnya nggak attach gitu, nggak attach terlalu dekat sama Aryo, tapi gue bisa ngerasa bahkan Aryo masih ada, gue masih masih merasakan keberadaannya, kehadirannya, tapi gue udah sedih gitu, sedih banget yang gue sampai apa ya, gue nggak bisa ngomong apa apa sih intinya. Sekarang juga kayak Aryo Aryo ada di sini, nya di situ dia mungkin mau nyampein juga kali deh. Iya, pasti. Makanya dia nanya sih kapan nih gitu. Bener-bener ya udah, lu kuat nggak badan lu? Insya Allah. Ya udah, oke. Aman kan nih, tapi nih gue khawatir lu yang masuk bukan si Aryo lagi. Enggak lah, Enggak lah ya. udah gua patenin lah. Lalu Oke, kita coba. udah Aduh, ya udah udah. siap. Udah. Bang, seneng banget gua. Akhirnya ketemu lagi, Bang. Lu, yuk bentar yuk. Gue sedih aja. Kenapa lu? Jangan sedih, Bang. Sini emang banyak banget apa? Dari tadi gue takut, Bang. Ada yang merah kayak Asmi. Tapi lu bentar yuk, bentar, sorry. Residunya kencang banget guys. Apa pas Aryo masuk? Oke, nggak apa-apa. Tapi maksudnya lu aman kan di sini? Ya, kagak apa-apa. Cuman ya banyak di sini. Apalagi kamar mandi, Bang. Buset. Iya sih, kalau di situ mah emang gak usah ditanya. Oke, Keo gimana yo? Maksudnya kabar kabar lu kan terakhir, yang maksudnya kita ngobrol langsung itu kan di konten dari YouTuber lain gitu kan. Nah di situ juga gue dapet kabar kalau misalnya lu ditawan gitu. Dan kemarin juga yang pas lu apa datang ngasih tahu
ke gua dalam artian ya emang ngasih sinyal juga ke Ara soal ya sosok itu gitu. Maksudnya lu beneran bakal hilang apa gimana sih? Kalau itu mah jujur ya kagak tahu gue. Intinya gue bilang sama Ara, kalau misalnya nanti bisa aja gue hilang apa. Kaget dong ade lu. Kenapa emang kok bisa? Kata dia. Jujur sosok itu selalu nempel di gue bang. Sekarang ada? Aduh gue takut banget sebenarnya. Gue pengen nangis jadinya. Tapi badan ade lu. Gue pinjem kagak sih bang. Gue takut sebenarnya. Tapi ya mau gimana bang. Gue tahan-tahan dah badan orang. Nggak apa-apa sih, kayaknya kalau misalnya lu mau nangis juga nggak apa-apa, serius. Salah Lagi nangis ya bang. elah, sempet-sempetnya lu ngomong kayak gitu. Harus tahan. Ini depan ade lu nih kuntilanaknya. Depan komok banget bang. Ya biarin aja udah. Cemen banget dah gue. Ampun. Intinya bang. Gue selalu deketin mulu bang. Gue bilang sama ade lu. Jujur gue takut Ra. Gue gak tahu kapan gue pergi. Gue gak tahu tuh si Kidarmo bener kagak ucapannya sama bapak gue. Gue gak tahu. Bener-bener dah. Kadang-kadang ya gue kan lagi nyantai di tangga bang. Lagi ngecil gitu kalau anak zaman sekarang bilang. Tiba-tiba bang. Kok ada di belakang gue. Diketawa gitu bang. Kayak nyelenehin gue. Gak tahu gue lagi di ospek apa gimana istilahnya bang. Tiba-tiba dia kayak ngasih ancaman ke gue gitu. Cuman gimana? Iya dia bilang gitu kayak ketawa kayak ngecengin gue gimana sih kayak waktu itu kan gue sebelum mati ya kamu yang berikutnya kamu yang berikutnya gitu-gitu mulu bang. Kan gue takutnya ya apa gue bakal dijadiin keset. Kalau keset welcome mah diinjek gue. Sebut Gue takut banget serius. Tapi gue harus tegar. Gue bilang sama Ara kalau sewaktu-waktu gue pergi ya gue titip dah. Anak lu lucu banget bang, mirip dia tapi cakep. Ada lu makan gempal. Sebel banget gue. Berantem mulu sama lakinya. Nggak berantem sih bang, gue suka iseng aja. Dia suka ngecengin lakinya atau apa. Yang hibur gue lah bang. Kesepian. Ada dia, gue ada bersyukurnya ya. Ada lu lucu dah, ngeselin banget. Kayak mak gue. Cuman ya, kalau dibilang takut, gue takut. Gue gak tahu maksudnya apa. Apa dia ngebecandain gue. Bilang gitu mulu. Saya emang gue bakal diambil bang. Ibaratnya mah gue tawanan bang. Gue kagak bisa naik ke atas. Tapi ya gue disiksa kayak begini. Gue gak tahu harus ngomong apa lagi bang. Kalau gue kagak ada titip ya sama lu. Jangan bucin bang. Tertolol kayak gue. Cewek lu cakep lagi. Sumpah dah. Siapa namanya kalau gak salah gitu. Ya udah itu intinya. Oh ya itu. Cuman ya jujur kok ditanya gue bakal pergi atau enggak, kemungkinan bisa karena gue tawanan bang gitu. Jujur di belakang juga ada bang. Kita dijailin lu pada. Gue nggak tahu maksud dia apaan. Gue udah tanya nih, dia ketawa doang bang. Gue nggak Cepet ngerti. lagi tuh kayaknya tuh, denger nggak? Iya emang biarin aja. Terus maksudnya ini emosional banget, sedih gue. Ya udah nangis aja bang, kita nangis bareng bang. Sebel banget gue. Mana ada kamera lagi, malu gue. Gimana ya? Kalau gue masih bocah SD mah gue nangis ke emak gue bang. Tapi maksudnya terus Jangan nangis bang. keluarga lu gimana di kampung?
Ya kayak biasa bang, ibu sama bapak ya buka warung bang kecil-kecilan. Nah, maksudnya bapak lu sekarang gimana gitu? Kan maksudnya tadi Ara bilang belum tahu nih soal Ki Darmo kayak gimana gitu. Iya ini kan dari gua istilahnya ya, nih gua masih dendam bang. Gue sebenarnya ngerasa bapak gue tuh ditipu bang. Bapak gue tuh gak pernah dibilang kalau gue yang bakal mati. Bapak gue yang gue tanya ya katanya ya cuma bawa tumbal doang, tapi kagak dibilangin bang kalau bakal yang nerusin tuh anaknya. Gue yakin ada udang di balik saus padang apa bang. Kesel banget gue, istilahnya bapak gue tuh nggak tahu, bener-bener nggak tahu bang. Ya Lara maafin gue ya, netes dan air mata. Kesel banget gue, saya kalau gue masih hidup si Darmo sama si Tarno, tapi gue gak bisa apa-apa bang. Sekarang gue gak tahu nih bakal gimana bang, cuman gue cuma titip aja ya selama lu pada di dunia nih, istilahnya bye-bye dah ya. Gue nggak tahu kapan gue pergi gitu dari gua gitu bang balik. Ya pokoknya ya kalau misalnya lo emang harus pergi kabarin dah. Iya mana kagak punya HP gua bang, buat kabarin. Ya kan ngilang mah ngilang baik, Iya paham, cuman Sara nggak gitu. maksudnya kenapa ini harus kejadian pas buku lu mau terbit gitu loh. Gue rasa gue dicengin bang, gue rasa ya, tapi gue takut bang. Maksudnya ini cengennya juga dibilang lucu mah kagak gitu kan. Emang mukanya juga jelek, kok dibilang bau, dia bauan dia bang dibanding gue. Iya sih. Liatin mulu lagi, kesel banget gue. Baru sabar, badan orang nih. Lu udah nangis, ini nangis aja udah. Gue udah nangis bang, ngecet banget gue ya. Takut gue, ini dandanan si Ara yang ke ondel-ondel udah hilang dah. Gara-gara nangis gue. Sabar. Oke. Perasaan lu gimana akhirnya buku lu sebentar lagi benar-benar mau terbit nih? Seneng loh. Seneng banget gue. Udah bejendul gue nungguin kagak terbit-terbit. Berarti mah kalau air udah jadi ager bang. Kata orang, sabar gue juga berusaha nih nulis. Ya lu sampai datengin gue juga pas ngedit, anjir bener-bener nih pocong atau Gimana bang? Pas tau gue mau pergi kan, gue nggak tahu nih beneran pergi apa kagak istilahnya bang. Pas tahu kan ya, gue pengen lihat lah gimana sih jadi artis walaupun udah mati. Nggak artis sih ya, gimana ya maksudnya cerita gue diangkat nih. Kalau ibarat gue masih hidup di kampung mah seneng banget gue. Kayak acara TV kaget gitu bang. Kagetnya mau begitu, kayak dapet duit ding gitu. Cuman ya gue makanya desek, gue nggak tahu nih kapan gue pergi akhir-akhir ini sih. Gue nggak tahu gue dicengin doang tuh istilahnya sama tuh genderuwo. Apa emang si Darmo ngomongnya pelintat-pelintut bang sama bapak gue. ya maksudnya si Kidarmo emang bener-bener ngebohongin bapak lu gitu kan. Iya, namanya setan mah ya setan gitu, bukan setan gua bang, maksudnya si manusia yang ada setannya. Iya iya. Ya berarti maksudnya lewat ya kan buku lu bentar lagi mau terbit gitu. Ini bukan S3 marketing ya guys ya. Beneran ini mah. Apaan Kayak S3 marketing? iya maksudnya kalau zaman sekarang kan nyebutnya kayak gimmick lah ini mau terbit dibikin gini 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 gitu kan, dibikin kasus gini 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 gitu. Kagak lah nih, Jumai nih dandanan si ondel oni dandanan ondel-ondel Lara udah hancur pasti gak gua no. Jelek banget bro muka lu. Pijum gini pasti maafin gue ya.
Dia kan nggak mau buat jelek bang bocahnya. Iya. Perfeksionis banget dah. Ibaratnya mah bocahnya buset dah. Gitu. Ya maksudnya oke, berarti keluarga di kampung maksudnya lu cuman khawatir kalau bukan cuma khawatir, lu emang khawatir kalau lu bakal hilang lah ya. Terus benar-benar maksudnya bapak lu yang nanggung juga gitu kan. Iya ibaratnya gini dah. Diorah si Darmo kan bilang kalau katanya bapak gua yang nanggung. Ya kan? Karena bapak gua telat bayar lah ibaratnya. Ibarat pinjaman setan tuh. Apa sih? Rentenir. Istilahnya konsekuensi lah. Gue diambil bang. Hmm. Tapi tiba-tiba bang. Kenapa gue diteror? Gue diteror udah lama sebelum ini terbit. Tapi gue pikir ya udah dia lewat doang kali. Tiba-tiba begitu. Gue juga nggak tahu gue dicengin doang apa gimana. Gue nggak ngerti. Gitu. Tapi ya apa yang pengen lu sampein sih ke orang-orang yang maksudnya teman-teman dari Jurikverse, dari pembacanya Gagas Media gitu, apa yang pengen lu sampein lewat buku ini, buku benar-benar buku ini ya, ayo ya guys, apa yang pengen lu sampein kok, kalau ya maksudnya terlepas dari lu bakal hilang atau enggak gitu, apa yang pengen lu sampein? Yang pengen gue sampein selama lu pada masih ada di dunia, kalau lu sayang sama orang atau lu punya kesempatan buat bilang aja. Lu masih punya waktu daripada kayak gue belum nyampein apa-apa udah gak ada waktu bang. Kalau lewat buku ini gue bakal nyampein sebuah pesan kok bang. Gue udah bilang sama Ara, gue mau bikin pesan Ra buat pembaca, judulnya tentang hidup gitu bang. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang nonton ya, kalau misalnya lu masih pada punya kesempatan buat bilang, buat sayangin orang yang ada di samping lu, sayangin dah daripada lu gak ada waktu. Ya mungkin bukan waktu mati kayak gue, tapi bisa aja dia pergi sama yang lain, atau dia pergi dari hidup lu sia-siain orang itu. Jangan dah. Dan satu hal, jangan pakai pesugihan. Pesugihan tuh kagak bener. Nanti malah ke keluarga lu atau orang-orang terdekat lu. Ibaratnya mah gue kan kagak ada darah, masih Ara, masih Palen, tapi pada kena. Tapi mungkin resiko lah, si Ara bilang gitu sama gue. Gitu. Paling dari gue itu aja sih. Gue kagak bisa mikir bang, udah otak kagak ada. Suruh mikir lagi gue. Cuman ya jujur saat ini gue belum bisa ngomong apa-apa karena pasti panik, gak bisa mikir bang. Cuman paling dari gue, lu sayangin dah orang yang ada di samping lu. Kalau lu gak bisa ngomong ke dia rasa sayang lu, tunjukin lewat aksi kek. Yang lu demo, aksinya beda ya. Tiba lagi. Ya paling gitu sih dari gue. Nanti kalau emang lu pada baca buku gue, ada pesan khusus dah dari gue buat lu pada. Gitu sih paling bang. Tapi ya maksudnya lu seneng lah ya buku akhirnya terbit. Seneng lah, gila kali 2 tahun bang. Cicilan motor mah udah tinggal setahun lagi bang. Iya. Ya istilahnya gitu, gue dulu nyicil motor bang. Adik gue sih, gue mah pakai Vespa butut bae dah. Iya Vespa lu apa kabar? Pakai bapak lah. Tetep. Iya. Tetep bentuk ngokroh tuh Vespa. Buset dah, udah asma. Ibaratnya udah bronkitis itu. Udah ngakok-ngakok, kasihan banget. Mana bapak gue juga gede bang. Kan kesian dia. Iya. Udah jauh ya ampun. Udah anjir, sumpah gue sedih banget. Ya maksudnya ya udah, lu seneng lah intinya ya buku lu akhirnya terbit gitu. Seneng lah. Coba lu makasih buat Gagas Media dong. Buat Bang Gagas. Bang Gagas bukan ya, apa namanya? Penerbit, maaf ya. Aduh, apa yang Sarah keluar. Maafin gue. Ini
tutup aja deh mukanya tuh dia marah sama gue. Gue bingung antara maksud dia mau ngaku bener gara-gara si Aryo aja. Gue tutup aja dah. Ya bilang aja. Tadi ngamuk bang, takut gue, kuncup gue bener ditarik bang, sakit. Kayak pala lu tuh ditarik, Jambak. iya. Dia lagi nyuci, gue bilang, Ginera, gue curhat dah. Iya buat penerbit Gagas Media. Iya, Ini iya. Gagas Media itu nama penerbit bukan nama cewek atau nama Oh cowok. iya, iya, kirain gue yang punya tempatnya. Kan. Bukan, oke. Penerbit ya. Hmm. Lalu, buat penerbit Gagas Media, Ara bilang, siapa ya yang gambarin? Bang Agung. Mas Agung. Oh iya, Mas Agung. Aduh, gue Jawa ya, Mas Agung. Makasih banyak yuk. Keren banget gue. Buset dah. Kegantengan gue naik 1%, Bang. Gila, keren banget dah gambarnya. Ciamik dah. Mirip sama lu. Mirip, auranya aura gue emang. Dibandingkan di gambar Ara emang mirip sama gue. Tapi yang pas sama Mas Agung, kayak lebih jantan gue bang, istilahnya anjang. Keren banget gue, kata gue gitu. Buat Gagas Media, makasih ya. Udah terbitin cerita gue. Teman-teman yang orang Gagas nih, makasih ya udah bantuin. Walaupun kantornya serem banget bang, tapi tempatnya bagus, kayak rumah orang gedongan. Tapi ya penunggunya banyak. Cuman buat orang-orang Gagas, makasih ya, makasih banget dah. Termasuk gua. Iya, malu gue bilangnya. Ya udah. Gitu. Oke, udah kalau gitu. Gue ngerasain bener-bener gue mau sedih tapi gue disuruh jadi ketawa gara-gara pocong. Bener-bener gue bingung. Mengolah emosi gue yang gue rasakan saat ini di depan kamera tuh gue bingung bener-bener. Gitu. Gimana, Ya Bang? udah, oke yo. Thank you banget udah hadir di Jurik First ya. Thank you banget pokoknya udah bercerita juga tentang apa yang lo hadapi dan buku lu mau terbit lagi-lagi ya gitu. Semoga aja maksudnya gue berharap apa yang terbaik lah. Gue Ara, mungkin orang-orang yang terkenal sama lu, para Arionisti juga berharap maksudnya yang terbaik buat lu gitu. Mendoakan juga yang baik buat lu gitu. Iya, Bang. Makasih ya. Ya pokoknya lu kalau misalnya emang harus hilang ya kalau bisa kasih tahu Ara ya. Pasti moga-moga gue cuma dicelain doang. Gue gak ngerti dah maksud tuh genderuwo gimana. Tapi semoga aja ya gue gak kenapa-napa. Gue sampai detik ini si Ara ya nanyain mulu, Aryo, gue dateng kan. Oh syukur dah, kirain gue udah pergi, kata adik lu. Terus dia ngomong kan, ya gue tau lah artis seseorang itu gak ada kalau artis seseorang itu berasa kalau orangnya udah gak ada. Gue gak mau lu pergi terus gue baru ngerasa kehilangan. Berarti kalau dari versi lu artis sesosok pocong itu baru berasa juga kalau udah kagak ada gitu ya. Dari gua apa deh lu? Iya dari maksudnya ya, mengubah kata itu kan artis seseorang itu baru berasa kalau udah nggak ada. Kalau versi lu artis sesosok pocong itu baru benar-benar berasa kalau udah nggak ada juga gitu. Iya, pokoknya makasih banget ya, seneng banget gua. Kok bisa gue peluk bang, tapi badan adek lu babon lagi. Nih gue nyiapin mental nih, yang usah keluar ditampol kagak ya gua. Tarik lagi kuncup lu. Ini gue udah tarik dari tadi bang. Ih usah kagak naik. Maaf ya Ra, ini udah ketutup muka lu. Adek lu perfeksionis banget, buset dah kerja juga gue rapi bang, walaupun berantakan juga ya, tapi dia rapiin, makanya gue takut. Udah lagi nyuci gue tarik kuncupnya, kok bisa ya, gue heran, sakti banget tuh bocah. Gitu paling. Ya udah kalau gitu, pokoknya thanks banget ya, maksudnya all the best for you. Alah udah kayak ulang tahun pokoknya. Kayak pacaran gue sama lu. Jangan bang, masa pedang mah pedang, sarung lah bang. Istilahnya mau begitu. Selalu mau ngomong gak sama Arya, Sa? Hah? Mau ngomong gak? Takut kalau dia sama gue. Cakep gak? Manis sih, cakep mah kagak. Iya maksudnya, gue mah jujur ya. Kan perempuan ada yang cakep banget, ada yang manis. Dia tapi lu lebih manis. milih cakep atau yang manis? Manis lah, manis mah forever berarti bang. Mau lu sama ini, sama Raisa?
Ya kagak lah. Udah begini loh. Aduh ntar disial sama gua. Gitu. Dia takut banget kayak dia kalau ngeliat hantu udah pingsan udah. Gua rasa sih gitu. Ya udah. Oke teman-teman, itulah cerita di balik hendak terbitnya buku Aryo gitu. Ya besar harapan gue ini bukan soal jualan atau marketing atau apa gitu. Ya gue harapan gue sebagai orang yang mengenal Aryo sejak 2 tahun yang lalu, orang yang diganggu oleh Aryo, diganggu bukan dalam artian diganggu ya, tapi emang maksudnya berinteraksi lah meskipun gue nggak ngerti dia mau ngapain juga gitu kalau bukan dengan gini gitu. Ya kalian bisa baca ceritanya Aryo, belajar banyak juga dari apa yang udah dihadapi, yang udah dialami sama Aryo semasa hidupnya sampai dia jadi pocong yang kayak kalian bisa lihat sendiri mediumisasi dengan Ara, dan mungkin teman-teman yang gifted juga bisa melihat sendiri wujudnya Aryo kayak gimana, bagaimana sisi humanis, sisi manusia dari Aryo masih ada di dalam wujud pocongnya gitu. Betapa dia masih punya nilai-nilai yang positif gitu, mengingatkan kita juga untuk nggak berbuat yang macam-macam dalam artian pesugihan. Nih gue ngerasain badannya Ara juga udah capek banget soalnya. Iya dari pagi dia belum kerja. Ya lu kan energi lu juga kalau misalnya lagi emosional juga berasa. Ini gue tangan gue udah berat banget, punggung gue udah berat banget kayak gendong atun. Buset dah. Ya gitu deh intinya. Makasih banyak ya buat Gagas Media, buat Mas Agung, buat yang kepala Gagas Media semuanya. Katanya perempuan ya, lupa siapa namanya. Bare, Iya Mbak Rey yang kecil ya, gue lihat tadi nanya yang mana sih itu pas lagi diri. Cuman Ara kan orangnya diem ya kalau ada apa-apa. makin gelap ya ini lampu, dikit-dikit makin gelap. Terus Iya buat siapa Mbak Rey ya? ya Bare. Mbak Rey makasih banyak ya, senang banget gue Mbak. Berkah ya Mbak buat Mbak sama keluarga. Dari gue dah, semoga gue masih terus ada di sini ya. Teman-teman yang baca juga makasih udah beli. Pokoknya mah gak udah gue mau apa, intinya makasih buat yang baca, udah baca cerita gue sampai akhir. Pokoknya jangan salahin adik gue, semuanya udah ditulis di situ. Yang tadinya cuma mau cerita segitu doang, tapi ke semuanya Ara bilang kalau mau diceritain semua boleh, kalau emang ikhlas hati lu, kata si Ara. Ya udah, gue bilang segala-galanya gue buka dah, semua mau gue broka gue, semua tentang adik ini, itu semua ada di buku. Itu Ya udah. Oke kalau gitu makasih banget ya. Makasih banget lu udah hadir di sini lagi, teman-teman Berievers, Sobat Tegang, sama pembaca Gagas Media. Kalau gitu, makasih ya. Lu abis ini mau ngapain? siapa nih? Lu. Gua ngintilin Ara lah bang, paling nebeng kali gua. Tapi ada laki ngebobon juga bang. Ya intinya gua mau balik aja ke tangga. Pengen nyantai gitu, renggangin. Bahan lah. Gue nggak punya otot ya, apa ya namanya, itulah kain kapan gue kali. Ya udah. Oke kalau gitu ya, maksudnya ini Ara juga badan lu capek banget, gue juga energinya ketarik minjemin. Ya udah bang, bilang sama dia lu maaf ya. Nggak apa-apa. Oke. Saya ini dulu, dadah ya. Deh. Bentar, tangan gue kaku. Kenapa nih? Kok mau bayang ya? Bentar, kacamata gue. Kenapa sih? Gue bingung. Kok tiba-tiba mata gue basah air Nangis gitu. si Aryo. Yuk lu. Yuk bener yuk. Bentar ya. Kok ada yang ih malu banget. Wah tuh bocah. Ngapain sih dia? Nangis. Eyeliner gue aman kan? Hah? Udahlah. Sumpah dong, nggak tahu deh, nanti mungkin gue bakal nonton hasilnya. Aman? Habis. Ya udah. Ya ampun, sumpah gue pakai softline, kata gue pas gue pelek perih banget. Nangis tuh bocah. Tuh pocong. Oh iya ya, main bocah aja gue. Ini masih ngerekam. Ngobrolin apa? Ya nanti lah, nanti gue lihat ya.
ya mungkin gue bakal lihat apa yang dia ucapin nih dari Aryo. Lu mau Dia tahu? udah ketakutan banget itu apa tadi dia ingusan anjir. Ah, Dia- iya emang gue ngerasa kok tiba-tiba basah ya pas gue melek ya. Cuman dia takut kenapa? Ya itu, ya satu karena dia takut apa ya dia benar-benar bakal ngilang sama dia takut dijambak kuncupnya sama lu gara-gara Lihat aja gue cukur tuh. Kuncupnya sebel banget deh. Ya ampun. udah. Ya udahlah. Nanti aku bakal lihat sih apa yang dia ucapin. Karena nggak tahu sama sekali. Tipis-tipis doang. Tapi capek banget lu ya. Lumayan soalnya yang kencang tuh di situ tuh. Iya sini. Ya sini juga badan gue sakit udah pegel-pegel. Ya udah kalau gitu intinya Rio tadi udah bercerita tentang ya maksudnya gimana perasaan dia bukunya mau terbit itu satu, terus kedua ya ketakutan dia akan di Yang dia kayak ceritain gitu, itu. sama ya dia juga udah ngelihat keluarganya kayak gitu ya. Intinya mungkin teman-teman di sini udah tahu dari dua versi lah antara ya udah jam 9:30 oke. Ya. Tolong. Ini kelihatan nggak sih Energinya ya di sini gitu. makin kuat, semoga juga nanti Raisa pulang nggak ada yang ikut ya. Amin. Ya teman-teman makasih udah Udah melihat melihat cerita Aryo kali ya ya. maksudnya Dengerin sudah lah. dengerin udah nonton video ini sampai Selesai. selesai. Teman-teman Arionisti juga udah bisa apa ya lega juga penantian. Anjir Arionisti banget nih. Ya nggak tahu lupa Siapa deh sih yang ngomong? bikin. Waktu itu pas lagi viral Lasmi, Heeh. kamu fanbase Arionisti cabang apa gitu. Lanjut tuh yang bawah. Pokoknya gitulah. Para teman-teman Arionisti Iya. juga makasih banget udah nunggu 2 tahun ya. Pokoknya teman-teman intinya gua Valen berterima kasih sudah sabar menunggu naskah Aryo selesai sampai jadi pocong. Jadi buku. Jadi buku. Maksudnya Ara juga berjuang sekeras mungkin menulis gitu dan gue juga berusaha semaksimal untuk mengeditnya supaya lebih enak dibaca dan kalian juga suka sama tulisannya Ara intinya kurang lebih kayak gitu Iya. ya. Ini sekali lagi nih teman-teman bisa lihat covernya. Tapi ya di sini karena cover dummy aslinya di bagian sini nih itu kebuka. Jadi nanti kalian akan surprise. Ini kan rupa pocongnya Aryo itu setengah doang ya dia. Iya. Jadi nanti ini ada Ada bisa cover dibuka. depan dibuka, nah nanti bakal ada Masih quotes. ada. Ada suatu hal yang surprise lah. Ya kayak Gitu. gitulah kurang lebih ya teman-teman Jurikverse dan teman-teman dari Gagas Media. Nanti kan buku Aryo di insya Allah tanggal 8 Agustus ya. 8 Agustus ini akan segera terbit. Oke, gue Valen. Gue Ara. Nantikan untuk terbitnya buku Aryo dan selamat mendengarkan ceritanya. Membaca ceritanya. Oh iya, membaca ceritanya. Aku pastikan kamu akan seperti naik roller coaster karena dibuat ketawa mulu. Serius. Tapi nanti tiba-tiba tuh udah pas ke bawah dibikin siap-siap tisu lah ya. Iya, romansnya siapin lebih tisu aja. kuat. Intinya kayak gitu ya. Oke. Kalau begitu sampai jumpa di konten Jurikverse yang berikutnya X Gagas Media dengan cerita antara dunia.